Selamat pagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peluang suatu kejadian, yang mana materi ini terusan daripada materi yang kemarin, yaitu terakhir adalah mengenai frekuensi harapan dari sebuah peluang suatu kejadian. Nah, saya akan melanjutkan materi ini mengenai peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement kejadian A dinotasikan PAC adalah peluang tidak terjadinya kejadian A. Maka dirumuskan bahwa peluang tidak terjadinya kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang terjadinya kejadian A. Atau peluang tidak terjadinya kejadian A ditambah peluang terjadinya kejadian A itu sama dengan 1 totalnya. Atau boleh dibaca PAC ditambah PA sama dengan 1. Kalau untuk simbol bebas ya, mau A boleh, B boleh, atau sampai huruf Z itu boleh. Selanjutnya, contoh. Dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya A nomor prima, kemudian yang B bukan nomor prima. Nah, ini untuk penyelesaian daripada soal yang A, kita ketahui bahwa untuk ruang sampel daripada kotak yang berisikan bola itu adalah 1 sampai 10, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka banyaknya ruang sampel itu ada 10. Misal munculnya nomor prima adalah A. Ini simbol untuk kejadiannya adalah kejadian A. Misalkan di sini. Maka untuk kejadian A itu munculnya nomor prima ada 2, 3, 5, 7. Maka banyaknya kejadian A itu ada 4 sebanyak kejadian A tersebut. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mencari peluang munculnya nomor prima, maka berdasarkan rumus yang kemarin yang sudah saya jelaskan, PA sama dengan NA dibagi NS. Banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel, berarti 4 dibagi ruang sampelnya 10 itu sama dengan 0,4. Kemudian yang B itu yang ditanyakan adalah bukan nomor prima. Nah, itu artinya jika yang ditanyakan bukan nomor prima itu adalah A komplement. Kenapa? Karena kejadian A ini sudah diketahui nilainya adalah 0,4. Nah, maka peluang yang dicari itu adalah PAC. Maka dalam hal ini PAC sama dengan 1 dikurangi PA. Ya. Maka 1 dikurangi PA-nya adalah 0,4. Hasilnya adalah 0,6 untuk nilai daripada PA komplement atau bilangan bukan nomor prima. Mengenai peluang kejadian tidak saling lepas, untuk setiap kejadian A dan B berlaku peluang A gabungan B, ini artinya gabungan atau bisa disebut atau dibaca peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi P atau peluang kejadian A dan B, atau ini adalah simbol irisan ya. Dalam hal ini untuk peluang kejadian tidak saling lepas jika digambarkan himpunan itu adalah ini. Nah, terus ini adalah kejadian A, ini adalah kejadian B. A,
ini B, maka di sini adalah A irisan B-nya. Ya. Nah, ini adalah dua kejadian yang saling tidak lepas karena menyatu. Oke. Selanjutnya, contoh soalnya adalah dalam melambungkan sebuah dadu, jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Oke, berarti artinya bahwa untuk ruang sampel daripada dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka banyaknya ruang sampel ada 6. Dan untuk kejadian A di sini bilangan ganjil, yaitu terdiri dari 1, 3, dan 5. Maka peluang kejadian A-nya adalah 3 per ruang sampelnya 6. Oke. Kemudian untuk kejadian B, untuk bilangan prima itu ada 2, 3, 5. Maka peluang kejadian B-nya itu adalah 3 per 6. Oke. Berarti A irisan B atau A dan B sama dengan 3 sama 5. Kamu lihat di sini. Kalian lihat sini. Angka yang sama itu adalah irisannya. 3 sama 5. Oke. Kalau digambarkan kan jadinya begini. Ini ada 1 kejadian A. Ini yang irisannya 3 sama 5. Kemudian di sini 2. Yang di luar yang tidak masuk ke dalam kejadiannya itu adalah 4 sama 6 di luar daripada kejadiannya. Nah, maka untuk peluang A dan B sama dengan 2 per 6. Maka untuk peluang kejadian A gabungan B atau peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang A irisan B. Maka 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurangi dengan 2 per 6. Hasilnya adalah 4 per 6. Disederhanakan jadi 2 per 3. Jadi untuk pengerjaan soal seperti ini, jangan kamu sederhanakan terlebih dahulu untuk mempermudah perhitungannya. Karena nanti supaya penyebutnya itu sama. Jadi peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima adalah 2 per 3. Oke, selanjutnya peluang kejadian yang saling lepas. Kalau untuk peluang kejadian yang saling lepas jika digambarkan seperti ini. Nah, kejadiannya saling lepas. Ini kejadian A, di sini kejadian B. Tidak menyatu seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan ada irisannya. Kalau ini tidak ada. Itu artinya kedua kejadian ini adalah saling lepas. Maka untuk setiap kejadian A dan B berlaku peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jika A irisan B itu adalah himpunan kosong, itu artinya tidak ada irisan dari dua kejadian tersebut, maka peluang A dan B atau peluang A irisan B sama dengan 0, sehingga peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, ini adalah dua kejadian saling lepas. Selanjutnya contoh soalnya. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak, misal A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap dan B adalah kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil.
Yang A, selidiki apakah kejadian A dan B saling lepas, dan yang B, tentukan peluang kejadian A atau B. Nah, berarti yang harus kita cari terlebih dahulu adalah atau yang kita ketahui adalah sampelnya itu dari 1 sampai 10, itu artinya banyaknya sampel ada 10. Untuk kejadian A-nya di sini terambil kartu bernomor genap, berarti untuk bernomor genap ada 2, 4, 6, 8, 10, maka peluang kejadian A-nya sama dengan 5/10. Nih, di sini kejadian A-nya ada 5, berarti 5/10. Untuk kejadian B adalah kartu bernomor prima ganjil. Kalau prima kan dimulai dari angka kedua, cuman di sini bernomor prima ganjil berarti dari 3. 3, 5, 7, berarti ada 3 untuk kejadian B-nya, maka peluang B-nya adalah 3/10. Nah, untuk jawaban yang A, apakah kejadian A dan B saling lepas? Kita lihat dari sini. Nah, dari sini, dari dua kejadian ini ada tidak angka yang sama. Nah, jika tidak ada angka yang sama, itu artinya A irisan B itu adalah himpunan yang kosong. Maka tidak ada irisan dari dua kejadian tersebut. Berarti A dan B saling lepas. Kemudian untuk yang B, yang ditanyakan adalah peluang kejadian A atau B. Berarti peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Ya, tidak ada irisannya. Oke, berarti jadinya 5/10 ditambah 3/10 sama dengan 8/10. Maka disederhanakan jadi 4/5. Jadi dalam hal ini kalian harus bisa membedakan soal antara peluang kejadian saling tidak lepas dan peluang kejadian saling lepas. Perbedaannya sudah cukup jelas, yaitu dari irisannya. Oke, selanjutnya kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dan kejadian B dikatakan dua kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya, kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Ya, jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, contoh soal, sebuah kotak berisi 11 bola yang diberi nomor 1 hingga 11. Dua bola diambil dari kotak secara bergantian dengan pengembalian. Tentukanlah peluang terambilnya bola-bola bernomor bilangan kelipatan 4 dan nomor 9. Nah, ciri-ciri daripada soal peluang saling bebas itu adalah di kata dan-nya. Kalau ada kata dan itu berarti dikali. Nah, berarti kalau misalkan ada kata dan-nya itu berarti dikali, beda dengan yang saling bebas atau beda halnya dengan peluang saling tidak lepas dan saling lepas ya. Ini kalau ada kata dan berarti dikali. Maka penyelesaiannya untuk banyaknya ruang sampel itu ada 11. Untuk kejadian A itu kelipatan 4, yaitu 4 dan 8. Maka peluang kejadian A itu adalah 2/11. Kemudian yang B itu bola bernomor 9. Berarti peluang kejadian B-nya itu adalah 1/11. Maka dari itu untuk peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Maka 2/11 dikali 1/11 hasilnya adalah 2/121.
Nah, ini untuk artinya secara bergantian dengan pengembalian. Nah, kalau dengan pengembalian itu artinya ruang sampel tetap 11. Kalau misalkan dia itu dengan pengembalian, tapi ruang sampel tetap 11 di sini. Tapi kalau tanpa pengembalian beda lagi. Ini untuk yang selanjutnya ya, saya akan jelaskan. Selanjutnya itu kejadian bersyarat. Yang pertama, peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul adalah PA B sama dengan PA irisan B dibagi PB, atau peluang kejadian A irisan B dibagi peluang kejadian B. Jika peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul adalah PBA sama dengan PA irisan B dibagi PA. Nah, ini bedanya adalah di tulisannya. Jika dia B-nya yang muncul terlebih dahulu, saja di sini. Baru ini untuk kejadian yang keduanya. Ini kejadian pertama, ini kejadian keduanya. Oke. Contoh soal. Nah, yang tadi, kebalikan yang tadi. Kalau tadi kan dengan pengembalian. Nah, kita lihat di sini. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dari kotak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, jadi kalau udah diambil, tidak dibalikan lagi ke dalam kotak tersebut ya. Tentukan peluang yang terambil keduanya bola merah. Nah, kita cari terlebih dahulu peluang kejadian yang pertama ya. Peluang kejadian yang pertama itu adalah 6/10. Kenapa 6/10? Di sini kan yang terambil keduanya bola merah. Di sini bola merah ada 6. Kalau misalkan digambarkan 6 buah bola merah, kemudian 4 bola putih. Nah, yang terambil keduanya bola merah. Berarti peluang kejadian yang pertama adalah 6/10. Ya. Peluang kejadian B syarat A-nya itu sama dengan 5/9. Ini yang kejadian keduanya ya. Ketika bolanya sudah terambil satu bola merah, maka yang di dalam kotak tersebut itu sudah bukan 6 lagi, tapi 5 buah bola merah dan 4 buah bola putih. Nah, maka kalau yang tadi PA-nya di sini adalah 6/10. Oke, ketika diambil lagi satu, dari 5 buah bola merah, berarti untuk syarat A-nya itu adalah ada sisa 5 buah bola merah. Ruang sampelnya di sini keseluruhan ada 9. Berarti untuk peluang terambilnya keduanya bola merah itu adalah dikali, karena kejadiannya saling bebas ya. PA irisan B sama dengan PA dikali P B syarat A. Maka 6/10 dikali 5/9 jadinya 30/90, disederhanakan jadi 1/3. Jadi peluang yang terambil kedua-duanya bola merah tanpa pengembalian adalah 1/3. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Di sini di slide ini memang saya akan berikan soal-soal latihan, tapi ini hanya untuk pembelajaran kalian di rumah saja. Jika ingin menyelesaikan soal mengenai peluang suatu kejadian, silakan kalian
kerjakan, cuma memang di sini bukan saya jadikan tugas kalian, karena saya akan memberikan tugas kalian ini ada di paper kalian masing-masing ya. Sini ada banyaknya soal, ada 12, silakan kalian pelajari sendiri. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp group atau japri melalui WhatsApp pribadi juga boleh. Ini itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat terserap dengan baik. Saya akhiri, selamat pagi semuanya, atau selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.